Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para alim ulama, para kiai, para asatid, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para undangan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Bagus Handimanjaya beserta keluarga, dan yang dimuliakan oleh Allah, Al Ustadz Dr. Agus Ali Fauzi. Pertama-tama, tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, bahwa segala nikmat Allah kalau dihitung kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di rumah kediaman Bapak Bagus Handimanjaya dan keluarga dalam keadaan kuat iman, sehat iman, dan sehat walafiat, wabil khusus dalam rangka menghadiri undangan beliau pada acara Litaskuru, bersyukur atas khitannya Ananda Rasdan Aldivo Handimanjaya. Jadi intinya pada siang hari ini acara adalah tasyakuran Litaskuru dari khitan dari Ananda Rasdan Aldivo Handimanjaya. Dan yang kedua, syukur yang juga luar biasa diberikan oleh Allah kepada Pak Bagus Handimanjaya dan keluarga adalah setelah tajdidun baiti, rumah ini jadi rumah seperti ini, pembaharuan rumah, jadi memasuki rumah lama yang disulap menjadi rumah seperti ini. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Yang ketiga, nikmat yang diberikan Allah kepada Pak Bagus. Beliau ini setiap tahun dirgahayu, ulang tahun setiap bulan Agustus. Jadi ini juga dalam rangka Litaskuru. Dan yang luar biasa, kemarin Pak Bagus ini satu-satunya pencetak gol di blok C sehingga menang sepak bola. Juara di Citra Garden blok C katanya. Gol tunggal striker dari Bapak Bagus. Salawat serta salam marilah tiada henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat suri tauladan beliau, berkat syafaat beliaunya sangat-sangat kita dambakan, dan berkat semua jaminan Rasulullah baginda Nabi kepada kita, kita mengenal Islam, kita mengenal aturan untuk hidup dunia dan akhirat sampai akhirat. Dan semoga syafaat beliau selalu tercurahkan kepada kita semua, dan yang lebih penting mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau. Salawat serta salam juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, dan juga tercurahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Jadi minta maaf kalau dalam undangan memang tertera jam 9.30, tetapi karena kondisi di beberapa tempat di Citra Garden ada lomba jalan sehat, sehingga hasil dari nego antara tuan rumah dengan para RT, undangan yang datang memang agak lebih siang. Dan alhamdulillah, saya tanya Pak Dr. Agus ini seandainya sampai malam bisa di sini Pak Dokter, karena tidak ada acara.
Jadi ini cerita sedikit dengan Pak Dokter. Pak Dokter ini lama kenal dengan saya, dari rumah lama sering diundang. Setelah corona dan lain sebagainya, dan saya sudah berhenti dari amanah takmir, jarang menghubungi beliau. Kemarin menghubungi, alhamdulillah beliau senang, saya juga senang, dan dipertemukan dengan Allah. Hari ini beliau kosong. Sebenarnya juga ada undangan di Gresik, Pak Aba Bambang, tapi alhamdulillah karena kenal Pak Bagus, kenal dengan saya yang di Citra Garden, ya yang di nomor satu kan, alhamdulillah. Susunan acara pada acara hitan ini, pertama adalah pembukaan Ummul Kitab, yang kedua adalah sambutan oleh Sahibul Hajah, yang ketiga pembacaan salawat Mahalul Qiyam, yang keempat insyaallah motivasi agama atau tasiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Yang ketiga, yang keempat adalah doa yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Sukanan sekaligus sebagai penutup. Marilah acara agar diberkati oleh Allah, dibarakahi oleh Allah. Acara pada hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'lahumul Fatihah. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh tuan rumah kepada Bapak Bagus Sandi Manjaya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun atas kerawuhannya Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Wabil khusus Dr. Agus Ali Fauzi, matur nuwun saged menyempatkan waktu hadir ke Citra Garden Sidoarjo. Kemudian Ustadz Sukanan, alhamdulillah matur nuwun rawuhnya. Bapak-bapak Citra Garden, kemudian saudara-saudara, Om, Pak, Tante, Pak D, Bude, semuanya, ibu-ibu Citra Garden, alhamdulillah matur nuwun. Kemudian semua tim dari Alkesmat, kemudian ini ada tim yang dulu renovasi juga saya undang, matur nuwun rawuhnya juga. Alhamdulillah, hari ini 11 Agustus 2024 saya mengadakan syukuran khitan anak saya yang pertama, Rasdan Aldi Fuandi Manjaya. Saya mengharap doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mudah-mudahan anak saya Rasdan Aldi Fuandi Manjaya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tua, anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Kemudian yang kedua, mohon doanya mudah-mudahan kita semua diberikan selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, rezeki dan kelancaran dalam tiap-tiap doa kita. Terima kasih kepada Mama, lupa tadi yang pertama harusnya Mama. Mana tadi Mama? Mama saya yang tinggal di Sekardangan, Bu Hani, kemudian tetangga di Sekardangan Indah, Bu Jamil dan Bu Ibu. Pada ayah dari Bojonegoro, ayah dan mami, matur nuwun. Mudah-mudahan selalu tidak lelah mendoakan karena yang muda banyak yang salah ya. Oke, sekian, mungkin Bunda mau menambahkan? Enggak. Matur nuwun rawuhipun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa akan diterima karena ada sholawat kepada baginda Rasul. Acara selanjutnya adalah Mahalul Qiyam, sholawat. Kita konsentrasikan, katanya Mbah Holil Kai As'ad, ketika kita Mahalul Qiyam, rasakan seolah-olah baginda Nabi datang di tempat ini. Monggo Ustadz Imron untuk Mahalul Qiyam beserta timnya. تنزع الشطر
واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضنك بدرب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا هامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليه صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
الموفقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين الله مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا وأتاك العود يبكي وتدلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضبي نفور صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يداع طلع البدر علينا يا سليم يات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dan Nabi wa tabassam, dan Rasulullah selalu tersenyum. Sallu ala Nabi wa tabassam, berselawatlah kepada baginda Rasul dan tersenyumlah. Kalau kita ingin menjadi umat beliau selalu tersenyum dan bahagia. Saya ingat pertama bertemu dengan Pak Dokter ini, tip dari beliau apapun dihadapi oleh kita adalah selalu tersenyum, selalu bahagia. Untuk selanjutnya acara ini pada siang hari ini adalah Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, khususnya para sesepuh, bini sepuh dari keluarga besar Bapak Bagus Handi Manjaya dan masyarakat sekitar Citra Garden. Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar Bapak Bagus Handi Manjaya beserta Ibu. Yang kami hormati para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya dari keluarga besar Pak Bagus juga Ibu, dan Pak Ustadz Sukanan yang nanti akan bersama-sama berdoa dengan kita untuk mendoakan khususnya Andana Narsdan, keluarga Pak Bagus, dan kita-kita semuanya. Yang kami hormati Ananda Rasdan Al-Difu Handi Manjaya yang hari ini tasyakuran Kalimatus Khitan yang sudah disunat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan, doa panjenengan semuanya, mudah-mudahan anak Rasdan ini menjadi anak yang soleh, tercapai apa yang dicita-citakannya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya, kakek neneknya, dan juga menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta agamanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, khususnya tidak lupa sahabat saya ini, senior saya, teman akrab betul, Mas Saiful ini ya, luar biasa ketemu saya, sudah 2,5 tahun ya tidak ketemu karena ada pandemi. Alhamdulillah di hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat juga. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersilaturahim dan menghadiri undangan dari Pak Bagus. Sebetulnya tasyakuran ini sekalian, bukan, memang intinya adalah Ananda Rasdan ini yang sudah dikhitan tasyakuran, tapi sebetulnya juga Agustus ini ada milad daripada Pak Bagus sendiri ya, kalau tidak salah tanggal 6 ya Pak ya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga diberikan kesehatan, selalu sukses, bahagia dan berkah dalam hidupnya, sehingga kita insya Allah tiap minggu nanti diundang seperti ini ya, insya Allah kita doakan saja ini. Serta yang ketiga adalah tasyakuran atas selesainya renovasi dan penempatan rumah kembali yang dulu rumah lama kemudian direnovasi, dan ini sekaligus disyukuri lah, mudah-mudahan rumah ini membawa barokah untuk beliau sekeluarga dan juga membawa berkah untuk masyarakat sekitar Citra Garden ini.
Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita ini. Baik ibu saudara sekalian, alhamdulillah saya ya diundang ya di tempat ini kok pas, alhamdulillah bisa. Sebetulnya jadwalnya cukup padat kemarin di Jakarta, Bandung ya. Sebetulnya yang antri itu sampai tahun 2025 ya. Sudah ada yang antri ya. Jadi tidak usah heran, memang saya ini kan tergolong ya ustadz, ya dokter, ya yang aneh pokoknya saya ini ya. Memang saya termasuk dokter yang enggak umum ya. Karena ada dokter umum, dokter spesialis, dokter super spesialis. Saya dokter yang enggak umum. Karena saya 30 tahun itu mendampingi orang-orang yang sakaratul maut. Saya dipakai di bagian penyakit-penyakit terminal ya. Orang-orang yang sudah putus asa, orang sudah tidak ada harapan dan lain sebagainya, itu bidang saya. Jadi tidak usah khawatir kalau saya insya Allah bisa melihat satu persatu wajahnya panjenengan ini bagaimana kondisinya. Oh ini takut sama istrinya, ini banyak utangnya, ya ini masih belum bahagia kelihatan semuanya ya. Tapi yang hadir di tempat ini insya Allah wajahnya surgawi semuanya, alhamdulillah ya. Saya ini paling saya itu tidak terlalu sulit untuk mendeteksi orang. Saya kalau visite itu, suster saya mau visite, suster yang ngerasani, waduh malaikat Israel itu, saya diarani malaikat itu. Padahal tugas saya memberi semangat. Kan banyak yang kondisinya stres sekarang ya. Nah, kita harus bangkit kembali. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Selama pandemi tidak bisa seperti ini, kumpul tidak bisa. Wong jajaran sama staf saya aja tidak ngomong, tidak ngomong. Semua pakai masker, pakai kerobong semua. Kalau datang tidak ngomong. Tapi begitu dia batuk, saya takut. Pada waktu itu ya serem, tegang sekali ya. Nah, siang hari ini saya akan memberi tips tentang bersyukur tadi, tetap sehat, semangat, meraih sukses dan bahagia. Saya doakan panjenengan mudah-mudahan diberi rezeki yang melimpah barokah, manfaat dunia akhirat sehingga bisa nyontoh bangun rumah seperti ini. Insya Allah, Allah itu maha kaya, maha segalanya ya. Nomor satu adalah bersyukur. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Pasien saya ini rata-rata satu hari itu minimal 2 oksigen karena kankernya sudah menyebar ke liver, ke paru-paru, ke otak ya, harus butuh nafas saja butuh tabung 2 minimal, tapi ada yang 8, 6 satu hari itu butuh kurang lebih 3,6 juta satu hari hanya oksigen. Kalau dikembalikan seperti saya 61 tahun kurang lebih 100 miliar. Jadi sehat ini adalah triliunan panjenengan diberi. Makanya mindsetnya jangan apa enaknya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada keluarga, pada orang lain, pada siapapun yang membutuhkan pertolongan saya, pertolongan kita. Makanya gampang, penyakit itu gampang. Kok ada bapak-bapak kena diabetes, itu biasanya istrinya kakean ngatur. Mangan niki gak oleh, mangan niki gak oleh. Wis pensiun dikai kolo, bae tambah lemes, tambah lemes. Jangan takut dengan makanan, jangan nyontoh YouTube. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Nah, untuk apa kerja? Mati aja. Yang tidak boleh itu berlebihan. Tapi tidak ada makanan yang kalau sudah itu halal, ya dinikmati, disyukuri. Penyakit itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Makanya kalau ada di kampung, dimanapun, di kantor ada bapak-bapak kok melakukan alon gini, terus meneng, bojone kereng, mesti bojone kereng. Makanya kenapa di neraka itu banyak ibu-ibu kakean ngatur, kakean komentar. Kan 3 ibu-ibu, silahkan. Pak. Jadi kalau ada ibu-ibu gemuk, mesti bojone stunting, mesti wis cemet. Tapi kalau ada bapak-bapak yang gemuk, yakin istrinya mesti sabar. Tepuk tangan untuk ibu-ibu.
Kuncinya adalah bahagiakan. Bapak-bapak apalagi seperti saya, ya saya kebetulan belum pensiun 65 ya, tapi kan rata-rata 60 sudah pensiun. Bahagiakan, tidak akan makan banyak, wong lambungnya sudah berkurang. Kok dikai godong-godongan, wis lemes dikai godong-godongan. Daun ketela, daun pohong, kadang-kadang daun pisang, sekali tempo daun pintu dikai pisang. Bahagiakan. Kok lihat ya kemajian ini ada suami istri, kok bapaknya nunduk, itu bojone mesti mendelik, mesti itu. Iya, lon. Ya, bahagiakan siapa orang yang berhubungan dengan kita, kau akan bahagia. Sweetness, bahagiakan. Belajarlah menerima pendapat orang lain, bukan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Setuju? Panjenengan nek pengen disenengi orang nek ngomongannya positif tok. Bu, ngenten-ngenten anak acara 17-an. Yes, oke, semangat, aku mendukung. Mesti rezekinya muncul, orang seneng kok. Tapi kadang-kadang kan enggak gitu. Bu, ada kegiatan ini guys, so aku repot, sulit. Negatif. Ya enggak ada orang seneng. Paham ya? Good speaking, bicara yang bagus. Mana apalagi selawatan ini. Panjenengan baca sholawat ya, itu kondisi apapun diterima sama Allah. Coba, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini tim sholawatan didatangkan dari mana Pak? Lamongan, bukan? Bojonegoro. Oh, enak sekali ya. Itu orang itu hidup ada masalah, tapi Allah pasti memberikan pertolongan. Satu, memakmurkan masjid. Yang kedua, qiyamul lail. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, suka menolong. Yang kelima, perbanyak sholawat. Yang keenam adalah seringlah berwudu. Bersedekah, menolong orang 2 kali. Jadi makan yang berbahaya itu kalau tidak pernah nelaktir koncone, itu berbahaya. Sudah di rumah dikai kolup, dek delik melayu, mangan sate dewe dalam tekanan yang tinggi. Itulah yang berbahaya, menyebabkan kolesterol. Coba suaminya kasih makan yang enak, kesukaannya apa? Kasih yang enak, makannya bisa seger. Terus ibu kelilingi di depannya ini podo ambek tawaf. Loh, gak percaya. Ini praktekkan serius ini. Kita ini hidup hanya nyari 2 kok, ridhonya Allah dan rahmatnya Allah. Betul enggak? Ridho Allah itu pujian dari Allah. Panjenengan membahagiakan suaminya, Allah memuji enggak? Memuji, kata Allah, aku ridho kalau suamimu ridho. Buatlah suami itu seneng, tersenyum. Makanya jangan ngomong panggil suami banter-banter. Ya ngono iku ayammu gak dekoping kan. Sing guyu melakukan, mesti saya tahu saya. Jangan, meskipun itu teman satu angkatan, mungkin teman SMA seumuran, tetap hormati. Ium tangannya, ojo lambene sing diperkes. Ngene lho bunda saja nih, meneng ya, gak usah iki uru panitia 17-an ibu-ibu, gak usah melo-melo. Sampeyan tak kurus pisan lho ya. Jelas ya Bu ya? Ibu akan masuk surga lewat pintu mana saja. 1, sholatnya bagus, puasa di bulan Ramadan, bahagiakan suaminya. Wis pensiun, suaminya wis tuwek, loro-loron teko masjid. Bunda, waktu loro kabeh bunda, aku pijetono pok bunda. Bunda yang seperti hadir di sini, bunda-bunda solehah semuanya, langsung paham pahala dari Allah. Ya wis ya, bubu oh ya, sabar ya, tenang ya, tuwek. Gak apa-apa ya, sama pokok bunda sik kuat kok iki sok nge-backup ngono saja. Tapi kan tidak semua seperti itu. Bundane yo kesel ngurusi anak-anak kabeh, bapake wis tuwek njaluk pijet pisan. Bunda, aku pijetono po. Wah, tepak iki wis ndang glundung ya, mangkane sampean niku wis pensiun ngono kok wis tambah rewel lah iki. Gregeten. Besok mesti tambah cemet-cemet gini. Ya. Sing guyu-guyu berarti kereng temenan nih.
sayangi suaminya, ya. Bapaknya ya gitu, jangan pelit sama ibunya. Ibu-ibu itu membahagiakan ibu-ibu mek dua kok, kasih sayang dan kasih duit, cepet transferen. Loh, yang meningkatkan imun apa? Satu, fit, olahraga. Nah, betul lah. Wong hidup itu mek 3 gerak. Satu, gerak, orang kalau sehat itu. Kedua adalah minum, lebih penting daripada makan. Yang ketiga adalah ngomong. Orang yang menengah itu cepat mati, ya, karena ndak ada oksigen masuk. Tapi nek kepo kakean ngomong itu resikonya stroke. Makanya ojo banyak-banyak, proporsional. Sampai Allah telinga 2, mulut 1. Pandemi mulutnya ditutup, tinggal apa sekarang? Mendengarkan yang baik-baik. Sekarang kan sudah dibuka, makanya jangan ngomong sembarangan. Jelas nggih? Jadi ayo ngomong, ojo diem-dieman. Orang yang introvert ada masalah tidak berani ngomong, itu risikonya kalau tidak jantung ya kanker. Apalagi yang sensian, ada yang kadang-kadang tersinggungan, nggak dirasani mencap karena sing ngrasani yo mencap kena serangan jantung panjenengan. Kan pasca pandemi yang banyak kan mati mendadak. Tahu-tahu meneng-meneng ini nulis nonton TV langsung kik mati. Karena ndredeg, jantungnya itu ndredeg. Namanya bradikardi. Kenapa? Kena tekanan, stres yang bertahun-tahun, kena pandemi di rumah. Bojone kereng diomeli, melayu gak iso nang ngarepe ngene ketemu nang buri ketemu maneh. Nang kene ketemu. Akhirnya melayu nang masjid golek Pak Saipul iki. Kan Pak Saipul takmirnya masjid. Ya ta? Nah, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sehat adalah gerak, olahraga, dan olahraga itu sesuai dengan mood. Sekarang ini olahraganya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Niru TikTok. Nah TikTok lah ngene tok, kan menandakan dia strip, kan kan strip deh. Ya tuh kan gitu. Olahraga kan nyontoh TikTok kabeh sekarang. Olahraga itu ya pingpong, badminton, seperti tadi Pak Andi wajah, bal-balan ya Pak ya tadi. Itu baru olahraga yang betul. Saya menemukan olahraga pasca pandemi, pada waktu pandemi, di mana innalillahi masjid itu sama pernah dengar seperti itu semua. Kan banyak yang meninggal, terutama lansia. Kenapa lansia? Karena imunnya turun. Kedua, banyak komorbid. Yang ketiga, suka cemas. Saya kan lansia, keluar olahraga. Lah disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik, yaitu golf. Golfnya orang Jawa yaitu nyapu omah, ya, nyapu omah. Saya kan, rumah saya kan banyak pohon-pohon, nyapu omah, golfe wong Jawa. Itu keringetan itu. Terus supaya kita sama-sama senangnya, wong podo stres kabeh. Kan nek stres kan risiko turun. Ya. Nah, akhirnya saya ngambil kursi depan terus udang-udangan aja mbek bojoku dhewe. Lho siapa yang mau menggembirakan kalau ndak kita sendiri? Paham ya? Jangan dibuat susah ya. Sekarang kan WHO memberi warning, dari 5 orang 1 mengalami gangguan jiwa. Ini sekitarnya panjenengan 5 orang itu mesti siji gendeng. Loh, ini WHO bukan saya. Apa saya? Dari 3 remaja itu selalu tuh mengalami gangguan jiwa. Jadi jangan heran kalau ada ibu-ibu pengajian diundang terus dijak omong terus gak fokus, domblong gini. Itu sisa-sisa stres. Dijak omong terus ngene, nah, itu sisa-sisa stres. Tapi ada juga yang nggak ada yang ngejak omong tapi dia yang ngomong dewe, itu harus dirujuk rumah sakit jiwa. Paham ya, paham ya. Sekarang ini yang banyak bipolar, kadang-kadang sedih dewe, kadang-kadang guyu dewe, itu namanya bipolar. Itu banyak sekarang. Paham ya? Jadi ibu-ibu, ayo bangkit, ayo semangat lagi, ayo sehat kembali. Sehat fisik, jangan males olahraga. Sehat psikologis, ojo mikir sing berat-berat. Sekarang banyak ibu-ibu terjadi brain atrophy, otaknya mengkeret. Kenapa? Semua dipikir. Anak dipikir, rumah tangga dipikir, lombok mundak dipikir kabeh. Akhirnya cemet, otaknya cemet. Kakean mikir. Karena mikir itu menggunakan energi 5 kali lipat
Makanya yang ya kan mak-mak. Permasalahan hidup itu kan yang banyak mak-mak. Di jalan aja juga mak-mak, ya. Banyak. Saya kemarin di Mer ya gitu, ada mobil. Nah tempatnya sepeda motor kan kiri, mak-mak yang jupuk tengah. Wis langsung tak hindari. Kenapa? Kadang-kadang tangan ini menggoi kiri ya. Loh sering gitu itu. Kan saya tak titeni, 3 yang di jalan yang saya takut, 1 bis, 2 truk, yang ketiga mak-mak naik sepeda motor. Itu paling saya takutkan. Lebih baik saya nyari jalan tikus saya timbang ngetut no mak-mak. Iya, karena ngebleng. Wajahnya itu, kalau ini kan wajah surgawi ini, nah, wajah-wajah yang nur. Kenapa wajah surgawi? Karena disuruh, Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tadi bibirnya lebar karena bersyukur. Saya itu kalau seminar itu paling gampang lihat. Seret saya lihat. Kok ada yang seperti ibu-ibu, bapak-bapak? Oh, pengen cari ilmu. Kalau yang ngomong sendiri itu biasanya nunggu door prize. Tapi ada yang ngantuk, senden itu ngenteni makan siang. Itu kelihatan sudah. Kelihatan. Apa? Gesturnya orang itu kelihatan, apalagi belum meriksa. Saya seorang dokter, saya meriksa bisa. Kok ada suara perut yang normal, itu mesti kerucuk, hilang kerucuk. Itu normal. Lagi yang banyak kerucuk. Iki stres. Ada juga yang kerucuk, bret, itu mencret. Ya, jadi batuk aja saya bisa melihat kok. Batuk itu loh. Batuk yang pernah dengar batuk yang kung itu namanya kinghus. Itu batuk 1000 hari. Ada juga batuk yang di sini kelihatan dahaknya itu di sini. Itu biasanya perokok, bapak-bapak, bronkitis. Tapi ada batuk yang di dalam, kelihatan suaranya di dalam sini, di alveoli. Itu biasanya TBC paru. Tapi ada juga yang batuknya mengenai iki duwe ente. Itu gampang kelihatan. Jadi sehat, jangan malas olahraga. Psikologis jangan mikir yang berat-berat, bersyukur dan berbagi. Yang ketiga sehat sosial, kumpul-kumpul seperti ini. Ini sehat, remodeling selnya. Banyak seneng kumpul, ketemu, bahagia, saling memaafkan, silaturahmi. Itu selnya remodeling, membaik. Gitu, obatnya enggak usah jauh-jauh, panjang buat seneng. Makanya kegiatan seperti ini nek bisa rutin tiap minggu, itu akan insya Allah giliran ya. Tiap RT itu giliran aja. Ya kok pengajian urunan yang angel gak berkakat kok. Terus kadek proposal bareng. Jadi orang yang banyak masalah dalam hidupnya karena dia mengeluh dan kikir. Innal insana khuliqa halu'ah. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Yang bersyukur bagaimana Pak Agus? Sedikit. Qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Kalau orang yang cerdas, mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Itu dermawan seperti Pak Andi Wijaya. Itu yang jaga Allah, balaknya dihilangkan, ditambah rezekinya. Karena orang yang sedekah itu implementasi dari takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Itu peduli, care. Makanya kalau ada yang pulang dari haji gampang, hajinya kok mabrur, ibadahnya mesti apik, sosialnya mesti tinggi. Nek ada kegiatan dia mesti nutup terus. Apa butuh iki? Butuh. Wah, mabrur itu jelas. Dan pasti dia terus. Pasti dia tambah banyak. Janjinya Allah. Karena Allah Maha Kaya. Makanya sedekah itu kata Rasulullah solusi, karena dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Gampang. Ya. Tapi mau ngeluarkan ini berat. Makanya mulai sekarang kalau makan ayo nraktir temannya. Dimulai dengan yang kecil-kecil. Ojo delik-delik dewe. Bahaya. Soto jeroan dimakan sendiri itu beresiko. Tapi ini nggak ngejak koncone, itu kolesterolnya dibagi. Kan gitu. Ya tak? Nah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita tetap bahagia seperti hari ini yang dirasakan oleh Pak
Handi Manjawa ya ini, Handi Manjaya ya, Handi Manjaya ini mudah-mudahan kita bisa meniru beliau semangatnya ya, sosialnya dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin bahagia syaratnya satu, happy. Yang kedua, jangan sensi, jangan alergi kritik. Yang ketiga, jangan ada membenci. Yang keempat, insya Allah bisa ngaji. Itu penting, itu bisa ngaji. Syukur-syukur ada yang bisa nyanyi, alhamdulillah. Kalau nyanyi pokok yang penting suaranya sing enak. Kalau suaranya nggak enak itu yang dengarkan yang stres ya. Yang terakhir adalah sukalah berbagi. Seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mudah-mudahan kita hadir di tempat ini, kita semangat kembali, optimis kembali, lihat teman-teman, lihat keberhasilan dari Pak Handi, Pak Bagus ini, mudah-mudahan kita nyuwun sama Allah, Allah memberikan rezekinya kepada kita semuanya. Sehingga ibu-ibu sudah umroh haji semuanya, insya Allah saya doakan mudah-mudahan segera pergi umroh dan haji semuanya, sehingga dunianya insya Allah akan nanti gampang. Wal akhiratu khairu wa abqa, sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau akhirat didudulkan, insya Allah dunianya akan ikut ya. Itu makanya cirinya orang bertakwa seperti panjenengan beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seperti panjenengan beriman bertakwa, maka rezeki dibukakan dari bawah langit dan dari atas dibukakan. Allah Maha Kaya. Kadang-kadang kita tidak sadar yang membuat kita tidak punya duit kita sendiri. Saya ngajak ibu-ibu, Bu ayo ke mall, banyak diskonan, barangnya api-api, murah-murah. Jawabannya ya apa? Pak Agus gak duit, krisis. Ternyata kita sendiri yang mengatakan jangan, Allah Maha Kaya. Oke, yes, semangat, insya Allah gitu loh ya. Jadi ucapan ini juga mengandung doa. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang hadir di sini akan menjadi lebih sehat ya, lebih semangat, mudah-mudahan bisa meraih kembali ya. Bahagia itu ada 3, satu berusaha dicintai Allah, yang kedua sukalah menolong, yang ketiga adalah menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Termasuk pengalaman saya waktu pandemi 2,5 tahun, saya kan tidak pernah work from home, saya masuk terus karena pasien saya pasien-pasien berat. Itu kalau pulang ke rumah saya pakai pakaian full gitu, itu seperti coro, seperti kecoa ya. Kalau mau masuk rumah, anak sama istri wis nggo semprotan ya. Jadi saya persis seperti kan jalur saya rumah sakit rumah. Jadi sampai rumah di stop langsung disemproti 2,5 tahun. Kalau 1 minggu saya masih kuat, 2,5 tahun. Tapi kalau saya melanggar maka berbahaya semuanya. Itu yang namanya qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, nikmat yang sudah diberikan kepada kita ada 4. Satu, lulus pandemi, berarti panjenengan masih diberi kesempatan sama Allah. Yang kedua, lulus Ramadan, 2 sertifikat tanda tangan dari Allah langsung. Yang ketiga adalah kita bisa menikmati tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Yang keempat adalah kita bisa memasuki bulan kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan 17. Tidak tahu saya di Citra Gading ini ada perayaannya atau enggak, saya tidak tahu ya. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah pasti sukses, pasti sukses. Kegiatan apapun kalau melibatkan ibu-ibu pasti sukses. Suruh urunan gitu gak usah, ibu-ibu aja, tadi duitnya utuh terus ya, karena ibu-ibu nih yang nyumbang kabeh ini ya. Kuncinya ibu-ibu, karena ibu-ibu satu semangat, kedua ikhlas, yang ketiga cerewet ya. Jadi 3 itu yang menyebabkan kita mesti sukses ya, kalau ibu-ibu semuanya. Ini namanya kalau undangan apapun mesti ojo lali ibu-ibu, pasti rame, pasti sukses ya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan di acara. Kita doakan nanti dipimpin oleh Pak Sukanan ini, mudah-mudahan Mas Rasdan ini cita-citanya apa tadi Mas? Seperti ibunya, seperti bapaknya seorang pengusaha dan pemain basket. Jadi cita-citanya pengen jadi pemain basket yang handal. Ya enggak apa-apa Mas. Kalau saya pemain sepak bola, saya sudah striker sepak bola saya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga acara yang sudah diniatkan oleh Sohibul Hajat Pak Bagus ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan nanti doa bersama-sama dipimpin Pak Ustadz Kanan, kita bersama-sama mendoakan agar
Tasyakuran 3 tadi, 1 khitan putranya, yang kedua adalah milad daripada Pak Bagus, yang ketiga adalah tasyakuran menempati rumah yang baru direnovasi ini. Saya kira dari saya cukup sekian. Sukses untuk panjenengan semuanya. Tidak usah takut makan, silahkan. Kalau ketemu saya tidak ada larangan untuk makan, asal nyuntur Rasulullah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau makan yang enak-enak, imbangi dengan olahraganya. Syukur-syukur tambahi dengan sedekahnya, ngajak teman-temannya yang lain. Ada cerita teman saya makan durian 5, ya, dimakan orang pimpinan holding semen di sana, ya, makan 5. Dimakan seret, besok periksa lab, kolesterolnya ndak naik. Kenapa? Karena dia ngajak teman-temannya, ya. Akhirnya yang naik ya teman-temannya itu yang kolesterolnya naik. Dia makan cukup secukupnya, yang teman-temannya ini ngemploki kabeh, akhirnya kena dampaknya itu tadi, ya. Makanya kita ndak boleh serakah. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, sukses untuk Pak Bagus dan keluarga besarnya yang dari Bojonegoro, dari Kediri, dari Nganjuk, ya. Mudah-mudahan diberikan sehat semuanya, ya. Barokah hidupnya, dan mudah-mudahan keluarga besar Pak Bagus yang belum umroh haji termasuk panjenengan semuanya segera dipanggil sama Allah untuk umroh dan haji. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Sukanan, dan setelah doa acara selesai langsung ramah tamah menikmati hidangan yang tersedia. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, yang kami hormati Bapak Dr. Agus Sohibul Bait, Bapak Bagus bersama istri, para undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, setengah bulan yang lalu kami datang dari Tanah Suci, insya Allah membawa doa spesial untuk Bapak Bagus keluarga dan panjenengan semua. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus, semoga yang hadir ini segera menyusul ke Tanah Suci. Kita doakan rumah ini diberkahi seperti air Zam-Zam. Kita doakan Mas Rasdan. Saya punya doa khusus, dan ini doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, semoga menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Doa khusus ibu-ibu, bu, semoga menjadi seperti Siti Hajar. Bapak-bapak, semoga seperti profilnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita doakan rumah ini baiti jannati sakinah mawaddah warahmah, suami istrinya, anaknya qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Kita ngambil berkah, kita sholawat Jibril dulu, ya. Sallallahu Muhammad, semangat Bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, akui kami sebagai umatmu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Karena azan, kita nanti berdoa setelah azan. Doa setelah azan itu juga mustajabah. Insya Allah tidak ada yang kebetulan, semuanya diatur Allah SWT. Kita dengarkan azan dengan seksama. Setelah azan kita berdoa.
Sebelum berdoa monggo diikuti labbaik Allahumma labbaik. Teguhkan hati jiwa kita, tidak ada yang tidak mungkin kun fayakun. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa minum air Zamzam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Rizki yang melimpah seperti air Zamzam ya Allah. Wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Disembuhkan dari segala penyakit ya Allah. Wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa masuk Masjid Nabawi. Bismillah ala millati Rasulillah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa untuk Mas Rasdan dan anak cucu kita semoga menjadi penghafal Al-Quran. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Panjenengan amini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqa ma'as salamati wal afiyati wal barakah. Allahumma ja'al hajjana wa umratana wa salatana wa a'malana mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Jadikanlah rumahnya Pak Bagus, rumah kita semua kabarakati Masjidil Haram wa Masjid Nabawi wa Masjid Quba wa Masjidil Aqsa wa ma'i Zamzam. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Panjenengan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi ya Allah. Jadikanlah Mas Rasdan, anak cucu kita, suami istri qurrata a'yun. Qurrata a'yun seperti Baitullah ya Allah. Siapa yang datang pasti ingin ke sana lagi. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Permata hati menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli minas sholihin. Jadikanlah kami suami profilnya seperti Nabi Ibrahim. Jadikanlah kami istri profilnya seperti Siti Hajar. Jadikanlah kami anak profilnya seperti Nabi Ismail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadikanlah hidangan yang disajikan ini ma'idatan minas sama. Allahumma rabbana anzilna ma'idatan minas sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup Maulaya wa salim daiman ya Allah ala habibika lil khalqi kullihim huwal
turja syafa'atuhu likulli hauri minal awali muqtahimi ya Rabb. Dengan barokahnya sholawat kabulkan cita-cita kami. Bali maqam, ampuni dosa orang tua kami. Wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada doa yang terlupakan, ini doanya Nabi Sulaiman, temanya adalah syukur. Bisa dicatat supaya punya kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Beliaunya berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Mas Bagus pernah cerita ini karena al-jannatu tahta aqdamil umma, karena ada ridho orang tua. Betul ya maksudnya? Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, kepada orang tuaku, dan bisa beramal soleh dan masukkan ke dalam golongan orang-orang soleh dengan rahmat-rahmat. Ada lagi, Rabbi firli wahabli mulkal la yanbaghi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Ampunilah aku dan anugerahkan aku kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh seseorangku. Semoga kerajaan ini, rumah ini menjadi baiti jannati, bukan hanya rumah di dunia tapi rumah di surga, persis seperti Rasulullah. Jangan tahu rumahnya Rasulullah yang sekarang menjadi makamnya itu dulu rumah Rasulullah. Insya Allah jenengan calon haji semua, umrah semua, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.